Salam saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan bagi kita semua. Dan barang siapa yang menonton video ini akan kita share ke pertemanan Facebook, WA, dimanapun saudara-saudariku berada. Yang seiman, sekasih, sepadan, kita ini yang percaya kepada Yesus Kristus. Apalagi suasana menghadapi gelora dunia menjelang hari-hari terakhir yang dikatakan menjelang akhir zaman. Kembali kita buat berita firman Tuhan, belajar bersama kita. Sama-sama kita diproses, sama-sama kita diajari bersama. Pada malam ini kita buat lagi di channel YouTube kita, supaya kita semakin memahami, mengerti tentang naungan Roh Kudus. Firman Tuhan menjelang hari-hari terakhir mengatakan, berdoalah dengan naungan Roh Kudus. Sebelum kita masuk karena firman dulu, berdoa dulu kita kepada Tuhan, mengundang hadiratnya, mengundang kuasa Roh Kudusnya, mengundang hikmatnya supaya kita mengerti, belajar dalam firman Tuhan. Segala firman Tuhan, perkataan Allah, kita Injil, kita suci, semua adalah bahasa hikmat, bahasa nubuat. Nubuat daripada Allah, bukan nubuat dari manusia. Sebelum kita masuk karena firman, mari menunduk diri, berdoa saudara-saudariku di saat menonton video ini. Haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya, haleluya Roh Kudus. Kembali saat ini kami belajar bersama-sama firman kebenaran perkataan Allah yang hidup. Karena kami percaya dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan yang Tuhan uraikan bagi kami yang percaya kepada Yesus Kristus. Ajari kami Bapa, hikmati kami belajar firman kebenaran yang menjadi benteng segala kehidupan kami oleh kasih karunia daripada Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami percaya, ulurkan tangan-Mu saat ini menjamah kami semua, belajar demi belajar di hadapan daripada Allah, supaya kami semakin mengerti rencana menyembah Engkau seturut kehendak daripada Tuhan. Dengan naungan Roh Kudus ilahi, keajaiban tangan daripada Tuhan mengajari kami semua. Bahkan yang menonton video ini, Tuhan berkati, hikmati semua Bapa. Biar kami sama-sama bersama belajar demi belajar di jalan kebenaran Tuhan. Apapun tantangan kami di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, Engkau terlebih dahulu mengetahui hal apapun kami tantangan dalam kami hadapi. Tapi kami percaya ada naungan Roh Kudus daripada Allah, pernyataan firman-Mu mengatakan bagi kami. Sehingga kami belajar dengan naungan Roh Kudus menyembah daripada Allah, melainkan belajar dalam firman kebenaran kita, Injil perkataan yang hidup bagi kami. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami percaya saat ini uluran tangan-Mu setia terjadi. Haleluya Bapa yang baik, haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kemungkinan durasi singkat. Kita mengambil simpelnya saja, singkatnya saja, tapi mari kita memahami. Bahkan menonton video ini pasti dipahami Tuhan, pasti dihikmati Tuhan, supaya kita mengerti bagaimana punya cara yang lebih baik menyembah Tuhan. Jadi bukan hanya kata-katanya menyembah Tuhan, sehingga kuasa Roh Kudusnya menghikmati kita, mengajari kita mengerti akan kebenaran daripada Allah. Kenapa harus itu kita lakukan? Karena keselamatan kita untuk kita, supaya Tuhan selamatkan kita sesuai dengan pernyataan firman-Nya, pengadilan yang terakhir kelak. Pernyataan firman, apakah kita menjadi makhluk surga atau makhluk neraka? Sebab itu firman Tuhan berkata, mari kita belajar demi belajar berjalan-jalan kebenaran. Sekalipun hambatan banyak, tetapi mari kita percaya diri dengan Roh Kudus daripada Tuhan, mendewasakan, membimbing kita di dalam keibadahan, mendengar firman kebenaran Allah, menyembah Tuhan, berdoa, berseru, sujudkan hati kita dengan rendah hati dan tulus di depan daripada Allah. Sebab kuasa Roh Kuduslah menghantar segala permohonan ibadah kita di hadapan Tuhan, yang dikatakan Roh Allah yang kudus. Percayakan Roh Allah yang kudus membimbing kita datang berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, dan mengucap syukur segala lawatan penyertaan tangannya atas segala berkat kita terima. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari kita karena firman. Sebab firman Tuhan adalah, Tuhan berkata, beritakanlah Injilku kemana-mana. Jadi barang siapa yang menonton video ini, mari kita pahami bersama. Saudara-saudariku, dengan saya sama-sama diproses, sama-sama kita diajari, tidak tebang pilih. Itu saudara-saudariku.
supaya kita memahami yang dikatakan Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul 10 34 35 dan 36 sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Nanti saudara-saudara kita belajar. Berikutnya ialah Petrus dan Kornelius. Ini Petrus sama Kornelius itu murid-murid Tuhan juga ini semua. Ajaran-ajaran Tuhan bagi mereka di saat memberitakan Injil dengan percaya dipenuhi kuasa Roh Kudus. Itu saudara-saudariku. Ayat 34 mengatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Di mana Petrus memberitakan Injil atas segala perintah Tuhan kepada dia memberitakan Injil kemana-mana. Dia percaya ada naungan kuasa Roh Kudus, sehingga dia hikmati. Maka kita datang kepada Tuhan belajar firman kebenaran, naungan doa, ibadah raya, ibadah malam. Mari pasrahkan diri kita dengan naungan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, yang sudah Tuhan curahkan. Itu pernyataan firman, bahwa Roh Kudus sudah Tuhan curahkan bagi jiwa dan tubuh kita untuk menolong kita, supaya kita memahami ke depan. Jangan lalaikan Roh Kudus di dalam tubuh kita. Bangkitkan Roh Kudus sewaktu datang menyembah Tuhan, belajar firman kebenarannya. Sebab itu Petrus itu berani memberitakan Injil kemana-mana. Oleh karena kekuatan kasih karunia tuntunan Roh Kudus, keajaiban keilahian Allah, sehingga dia mampu berjalan demi berjalan sekalipun banyak tantangan dan rintangan. Kenapa Tuhan Allah Yesus Kristus mengatakan dengan Roh Kudus, dialah membimbing kita, memberanikan hati, jiwa dan tubuh kita. Maka percayakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu dikatakan ayat 34. Setiap orang dikatakan 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Maka menyembah Tuhan itu di dalam Tuhan Yesus tidak membedakan orang. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, sebenarnya menurut firman itu bukan hanya memandang organisasi. Siapa yang percaya kepada Yesus? Siapa yang percaya kepada Yesus itu, saudara-saudariku? Supaya kita memahami semuanya. Dan percaya kepada firman-Nya. Dan percaya kepada Yesus Kristus. Ayat 35 mengatakan, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan ia mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi di dalam Yesus Kristus, menurut firman perkataan Allah yang hidup, tidak memandang suku. Bukan hanya dikatakan dalam firman ini hanya orang kita Kristen yang boleh menyembah Tuhan, tapi bagaikan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus di jalan kebenaran daripada Allah yang sesuai dengan firman-Nya. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita semua memahami, maka kita selalu bercerita tentang atau berkenan kebenaran Tuhan. Mari kita percayakan nama Roh Kudus mengajari kita. Itu kunci, saudara. Menyembah Tuhan itu terlebih dahulu bangkitkan Roh Kudus yang ada tubuh kita. Itu pernyataan firman. Bukan hanya hari ke-50 kita mau mengundang Roh Kudus, itu hanya mengingat dan mengenang. Roh Kudus ialah sudah ada Tuhan buat loh dalam jiwa tubuh kita, maka kita percaya. Supaya Tuhan bangkitkan roh dan iman kita mengerti menyembah Tuhan. Ayat 13 mengatakan, itulah firman yang itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari segala semua orang. Jadi mari kita belajar secara mendalam, secara mematangi firman kebenaran Allah.
supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Di dalam menyembah Tuhan, di perbuatan, berbuatlah kepada Tuhan. Percayakanlah Roh Kudus yang ada di tubuh kita, jiwa pemikiran kita, supaya kita benar-benar mengerti akan rencana dari Tuhan bagi kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak memandang hanya orang yang mengenal Tuhan Yesus orang Kristen, tidak. Dan barang siapa yang mengenal kebenaran Tuhan melalui firman-Nya dan harus sanggup dibaptis. Itu saudara-saudariku, supaya kita memahami bagaimana punya cara datang kepada Tuhan. Mari saudara-saudariku belajar firman kebenaran Allah. Ayat 35, 36 mengatakan, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus adalah Tuhan dari segala orang, Tuhan dari segala semua orang. Inilah murid daripada Tuhan Petrus memberitakan Injil. Bukan hanya di Yudea, bukan hanya di Israel, melainkan seluruh dunia. Jadi kalau bagi kita pelayan Tuhan yang memberitakan Injil, mari dong belajar demi belajar ke depan. Percayakan Roh Kudus supaya kita dihikmati, supaya kita mengerti, menjabarkan, sehingga domba jemaat daripada Allah memahami, sehingga mereka dihikmati menjadi pelaku firman Allah, bukan hanya mendengar dan mengerti akan berbuat. Dan begitu juga kita pelayan daripada Tuhan, jangan hanya memerintahkan, melainkan kita belajar berbuat juga kepada Tuhan. Kadang banyak orang pelayan Tuhan supaya dia mengerti menyembah Tuhannya. Ini masalah bahasa ini Tuhan menurut saya tidak suka. Dan kita salah berkata dalam penjabaran firman, supaya belajar mengerti akan Tuhannya. Sementara kita pelayan Tuhan menjabarkan firman. Kalau kita mengatakan itu berarti kita nggak punya Tuhan Yesus dalam mengajarkan firman ini. Kenapa banyak kadang-kadang saya nonton supaya mengerti akan Tuhannya? Emangnya kita siapanya Tuhan? Marilah belajar menjabarkan firman Tuhan yang sebenarnya, supaya jemaat domba daripada Allah mengerti. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan kita. Itu makanya belajar kita berdoa kepada Tuhan dengan Roh Kudus supaya kita dinikmati. Tutur kata yang kita sampaikan kepada jemaat Tuhan domba Allah supaya lebih valid, lebih pasti. Dan kita pelayan Tuhan bukan hanya memerintahkan. Mari dong melakukan bersama, saling mendoakan, support doa. Itu saya selalu nonton di YouTube ya, supaya dia mengerti akan Tuhannya. Emangnya kita siapa Tuhan? Seharusnya mari dong kita bersama-sama datang kepada Tuhan kita yang bisa memampukan kita segalanya. Gitu saudara-saudariku, supaya kita memahami yang lebih benar saudara-saudariku. Itu katakan ayat 36. Kembali kita 36 mengatakan, itulah firman ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. 37 mengatakan, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Salah satu contoh di mana dahulu rasul daripada Tuhan memberikan suatu perbuatan yang nyata di hadapan orang. Di saat Yohanes membaptis Yesus Kristus. Kenapa Yohanes dan Tuhan Yesus memberikan contoh? Kenapa harus itu dibuktikan? Supaya orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang dikatakan orang Kristen ataupun percaya kepada Yesus, maka kita dibaptis dengan air.
supaya dibersihkan segala tubuh yang ada di tubuh kita dalam kotoran, supaya dibersihkan oleh naungan kuasa Roh Kudus. Kenapa Yohanes dengan Tuhan Yesus memberikan contoh? Supaya begitulah kita saat ini yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus dibaptis dengan air. Seharusnya sih air yang berjalan. Tapi saat ini banyak karena situasi dunia, orang dibaptis hanya cukup di kolam. Karena sudah kesulitan, tidak ada lagi seperti yang dulu. Maka saudara-saudariku seiman sekasih sepadan, supaya kita lebih memahami bersama, saudara-saudariku dengan saya, kita sama-sama belajar ini. Itu saudara-saudariku. Maka dikatakan ayat 7, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Coba ini saudara-saudari. Yohanes membaptis Yesus, tetapi Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada Yohanes. Seharusnya sih kalau kita lihat dari segi keajaiban Yesus Kristus, tidak layak Yohanes membaptis Yesus. Sebab Yesuslah yang mencurahkan Roh Kudusnya kepada Yohanes. Sehingga Yohanes kuat. Sehingga Tuhan Yesus memberikan contoh. Maka orang kita yang percaya kepada Yesus Kristus harus dibaptis dengan air yang dikatakan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Allah yang kudus. Kenapa harus begitu? Sebab Tuhan Yesus di dalam dunia ini, kehadirannya akan menebus dosa-dosa manusia dulu di zaman nenek moyang kita. Sehingga orang-orang yang akan hari-hari terakhir seperti kita ini, supaya mengerti bagaimana punya cara datang menyembah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus harus mencurahkan darah menebus dosa-dosa di zaman nenek moyang kita. Itu saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada umat-umat? Supaya mampu bertahan menjalankan di dalam roh dan kebenaran daripada Allah sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kuat menghadapi kuasa-kuasa dunia, gelora dunia ini. Seharusnya gelora dunia ini bukan layak menjadi tempat kita, saudara-saudariku. Kenapa? Karena kuasa kegelapan ini di dunia ini yang sangat mengerikan. Sebab itu Tuhan Yesus memberikan contoh kepada Yohanes mencurahkan Roh Kudus. Bahkan Tuhan Yesus sebelum berangkat ke tahta kerajaannya, dia berkata kepada murid-muridnya, jangan dulu kamu memberitakan Injil sebelum Roh Kudus kucurahkan kepada kamu. Tuhan memberikan contoh hal itu. Sehingga murid-murid Tuhan sanggup memberitakan Injil dengan nama Roh Kudus. Dan begitu juga kita umat-umat Tuhan. Begitu juga jemaat Tuhan, domba daripada Allah. Bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa tubuhmu adalah baik daripada Allah dengan baik daripada Roh Kudus. Bukan hanya kepada muridnya Tuhan curahkan, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi mari kita belajar menyembah Tuhan. Di saat berdoa pribadi di rumah, pribadi lepas pribadi, belajar firman Tuhan di rumah, berdoa ibadah raya, ibadah malam, datang kita ke hadirat Tuhan, bersujud berseru, percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, bangkitkan, panggil. Bagaimana punya cara memanggil? Memang kalau kita percaya Roh Kudus, memang Roh Kudus mengajari. Maka saya pribadi, saya percaya Roh Kudus, aku belajar, Tuhan ajari, makanya aku selalu buat. Haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya Bapa yang baik.
Haleluya, haleluya. Roh Kudus, itulah Tuhan ajari aku, makanya mengerti aku berdoa begitu. Cara Roh Kudus berkenan kepada Tuhan berbagai cara kriteria. Itu saudara-saudariku. Dilembutkan hati kita, dikuatkan pemikiran kita. Sehingga kita tidak terlena bujuk rayuan kegelapan, tipu daya iblis, tipu muslihat yang selalu menghancurkan pemikiran manusia, melemahkan iman manusia datang ke jalan kebenaran Tuhan. Dikarenakan apa? Kita terbujuk rayu, tipu daya iblis, tipu dosa, tipu muslihatnya membujuk hati kita, sehingga kita dilemahkan. Maka Tuhan Allah berkata dalam firman-Nya, apalagi menjelang hari-hari terakhir yang dikatakan menjelang akhir zaman, berdoalah dengan Roh Kudus. Itu saudara-saudariku. Maka kita belajar dalam firman kebenaran, percayakan. Dahulu berdoa kepada Tuhan dengan Roh Kudus, berdoa kepada Tuhan supaya kita dihikmati. Maka firman Tuhan berkata, janganlah hendak kau buat dari kepintaranmu dan kepandaianmu. Jangan kau anggap dirimu pandai, kata Yesus. Itu firman-Nya loh berkata. Terbukti, Nabi, Rasul, murid Tuhan, Tuhan nikmati kok. Mampu kok menjabarkan firman Tuhan. Karena roh hikmat pengertian pengajaran daripada Yesus dalam permohonan dan doa dan ibadah kita. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Maka dikatakan ayat 37, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan, berkeliling sambil berbuat baik, dan menyampaikan dan menyembuhkan semua orang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Coba mari kita memahami, mempelajari bagaimana pekerjaan kuasa Roh Kudus yang Tuhan curahkan sama tubuh kita. Ya, bahkan Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada manusia yang penuh percaya. Bahkan dalam naungan doa dia pun bisa menyembuhkan orang. Maka firman Tuhan itu mengatakan bagi kita, supaya kita benar-benar datang di jalan kebenaran Tuhan. Manusia bukan tidak ingin datang menyembah Tuhan di jalan kebenaran, tetapi banyak penghalang, menimbulkan terjadi kemalasan. Jiwa pemikiran kita dilumpuhkan oleh kuasa tipu daya iblis, bujuk rayuan kegelapan, tipu dosa, tipu muslihat. Inilah pekerjaan iblis. Mungkin kita selama ini tidak memahami tentang naungan peranan Roh Kudus. Maka saya buat berita Injil firman perkataan hidup di YouTube ini, memberitakan ini supaya kita memahami apa yang tertera dalam kitab suci. Berita Injil perkataan yang hidup yang tertulis itu kita sampaikan melalui hikmat karunia daripada Allah. Saya buat ini saudara-saudariku tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kita punya cara kepentingan bersama datang kepada Tuhan. Sebab kalau kita berjalan demi berjalan, belajar di jalan kebenaran Tuhan, banyak gangguan-gangguan kuasa kegelapan. Maka Tuhan berkata, percaya dengan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Kita menjadi target kuasa kegelapan loh. Kita target utama, supaya kita terpisah dari jalan kebenaran Tuhan. Timbulnya etikat jahat, timbulnya etikat malas di jalan kebenaran, tertipu daya kuasa kegelapan. Itu sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus mencurahkan Roh Kudus-Nya ke baik dan tubuh kita. Baik, bahwa tubuh adalah baik daripada Allah dan milik daripada Roh Kudus. Selagi masih kita bernapas di bawah kolong langit dan di atas bumi ini,
Maka saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kita belajar demi belajar memahami. Memang sih tidak bisa terspontanisasi, tidak. Tapi belajar demi belajar memahami. Maka itu kita belajar firman kebenaran, hikmat karunia daripada Allah. Dengan melalui kuasa Roh Kudus daripada Tuhan mengajari kita semua. Bahkan yang akan menonton video ini, mari kita pahami firman ini. Mari saudara-saudariku. Di dalam mengenal kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus bukan mengatakan bahwa setiap menit, setiap waktu datang kepada Tuhan. Oh tidak. Tuhan memberikan waktu untuk mencari berkat-Nya. Ada Tuhan waktu berikan waktu senggang, contoh malam pulang kerja. Di saat waktu ibadah raya, hari Minggu, datang. Sewaktu ibadah kebaktian malam yang sudah disusun dengan peraturan organisasi gereja, saudara-saudariku, datang. Itu saudaraku. Supaya Tuhan menjawab segala permohonan doa dan ibadah kita dengan naungan tuntunan Roh Kudus. Supaya kuasa kegelapan ingin manipulasi pemikiran kita, ingin mematahkan, sehingga mereka tidak sanggup, karena sudah ada Roh Allah yang kudus dalam jiwa dan tubuh kita di saat kita datang menyembah Dia. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, sedangkan Tuhan Yesus Kristus bahwa pada hari ke-7 Tuhan Allah berhenti dari segala pekerjaannya menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Maka hari Minggu itu datang beribadah. Usahakan. Kenapa kita pada hari Minggu datang menyembah Tuhan? Kenapa? Supaya kita memahami bersama bahwa Tuhan Yesus Kristus di dalam pekerjaannya hari ke-7, Tuhan Yesus itu berhenti. Hana marinya dia bekerja. Kenapa Tuhan Yesus berhenti hari ke-7? Supaya umat-umat yang percaya kepada Dia datang menyembah Tuhan ibadah raya pada hari ke-7. Coba saudara-saudariku kira, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin sampai Sabtu hana mari kita bekerja cari berkat Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan datanglah pada hari ke-7 di dalam gereja, di mana organisasi gereja kita bersama dalam pelayanan Tuhan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Jadi mari kita memahami. Tuhan memberikan waktu, hana mari lo kita cari berkat. Tapi mari belajar pada hari ke-7 itu datang kepadanya. Sebab itu Tuhan Allah mencipta langit dan bumi dan segala isinya 6 hari. Tetapi di hari ke-7 berhenti. Supaya umat-umat percaya kepada Dia di hari ke-7 itu datang kepada Tuhan. Itu saudara-saudariku. Adapun kita buat ibadah malam. Ibadah malam yang seiman, sekasih, sepadan. Hubungan salah satu silaturahmi. Hubungan silaturahmi di antara jemaat Tuhan. Hubungan silaturahmi artinya dalam perkataan firman Tuhan, kita bisa bertemu di antara jemaat Tuhan domba Allah di rumah orang yang menyediakan rumahnya datang beribadah kepada Tuhan. Hubungan silaturahmi itu dikatakan ialah ibadah malam. Datang kita bertemu ke rumah si A, datang kita bertemu ke rumah si B, supaya ada kebersamaan menyembah Tuhan, mendengarkan firman kebenaran Allah dengan naungan Roh Kudus yang kita percaya. Ada hubungan jaringan kuat dengan naungan tuntunan Roh Kudus. Itu tambahan daripada ibadah raya. Itu saudara-saudariku. Maka mari kita datang kepada Tuhan, belajar dengan naungan Roh Kudus.
Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, malam ini Tuhan mengingatkan kita semua. Saya pribadi sebelum ada perintah Tuhan saya mau buat berita Injil di YouTube, saya tidak mau. Tetapi dengan ada renungan masuk, saya lakukan. Dia mengingatkan saya, jadilah prajurit yang tangguh dan patuh kepada komandannya, dan tidak mementingkan kepentingan pribadimu, menjadi kepentingan bersama seluruh umat-umatku supaya mengerti, semakin tahu bagaimana rencana dan seturut Tuhan bagi orang percaya kepada Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus tidak memandang ras, tidak memandang suku, tapi orang yang percaya kepada Yesus. Pembuktian kepada Yesus kita datang menyembah, dia harus siap dibaptis dengan air, yaitu baptisan Roh Kudus, dan juga ada tabisan Roh Kudus. Tabisan Roh Kudus pengertiannya lah, yaitu hikmat karunia daripada Allah. Dengan nama Roh Kudus kita dihikmati, saudara-saudara itu. Malam ini Tuhan mengajari kita bersama, antara saudara dengan saya, saudara-saudariku, supaya kita memahami semuanya. Inilah khotbah Petrus. Inilah khotbah Petrus. Petrus itu murid daripada Tuhan, karena dihikmati dia dengan naungan kuasa Roh Kudus. Mari belajar di dalam firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah merencanakan kepada seseorang yang akan memberitakan Injilnya, pasti Tuhan nikmati. Pasti Tuhan nikmati. Maka kita belajar menunduk diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata bukan harus tiap menit berdoa. Bukan harus apa. Jadi kapan kita bekerja? Tuhan mengatakan, berdoalah sambil bekerja mencari berkat daripada Tuhan. Tuhan memberikan waktu. Malam pulang kerja jam begini, ibadah raya di gereja. Ibadah malam hubungan silaturahmi yang seimbang, sekasih, sepadan di antara domba Allah, jemaat Tuhan, dan hamba Tuhan. Itu hubungan silaturahmi di dalam keimanan, dalam kebersamaan, supaya kita kuat. Itu. Maka kita lebih belajar. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun akan datang. Mari kita belajar berdoa kepada Tuhan, bangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Ibadah malam, bangkitkan Roh Kudus di tubuh kita, percayakan. Tapi tulus meminta kepada Tuhan. Juga ibadah raya, supaya kita dapat ranah naungan Roh Kudus. Salah satu contoh kita percaya dengan naungan Roh Kudus, di saat kita berdoa di gereja, di saat kita beribadah malam, di saat kita berdoa di rumah, ada sentuhan Roh Kudus yang sangat menyedihkan pemikiran kita datang kepada Tuhan. Kadang kita disadarkan ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak kita sadari. Sadar kita bisa menangis. Itu perbedaan naungan Roh Kudus membimbing kita dalam keibadahan kepada Tuhan. Karena kita tidak ada yang sempurna. Kita tidak ada yang tidak luput dari segala kekurangan, kesalahan, dan dosa. Sebab Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya supaya sanggup menghadapi gelora dunia ini. Dunia ini kejam. Menegakkan kebenaran itu tidak mudah. Tidak gampang. Memberitakan Injil itu tidak mudah, saudara-saudariku. Tidak gampang. Karena resikonya tinggi. Kalau kita memberitakan Injil pelayan Tuhan, berarti sudah sanggup kita berbuat. Bentuk apa rencana Tuhan? Mari belajar demi belajar kepada Tuhan. Mari rendah hati kepada Tuhan. Begitu juga jemaat Tuhan, domba Tuhan, kita kebersamaan.
antara pelayan Tuhan, pemberita Injil, bersama domba jemaat Tuhan, kita semua sama-sama diproses. Tidak ada yang abadi. Saudara-saudari, tetap belajar di naung firman Tuhan melalui kuasa Roh Kudus daripada Allah. Oleh sebab itu Tuhan berkata supaya kita waspada dan berhati-hati. Yang terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa terdahulu. Apalagi sudah mengenal kebenaran Tuhan. Ini hati-hati. Mari belajar. Naungan Roh Kudus membimbing kita. Percayakan. Serius saudara-saudara. Ini firman Tuhan berkata. Sekalipun kita saat ini dalam tahap belajar. Antara saudara-saudara dengan saya sama-sama belajar kita. Kalau masalah tantangan demi tantangan, kita mempunyai semua segala pencobaan. Segala pergumulan harus kita hadapi. Oleh itu, sebab itu Tuhan Yesus tahu itu. Sehingga dia mengutus kuasa Roh Kudusnya, itu Roh Allah yang kudus dalam jiwa pemikiran kita menyembah dia. Supaya kita berjalan pelan-pelan dituntun. Supaya kita datang mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berkata, yang ingin mengenal dia tidak memandang suku dan ras, tetapi yang percaya kepada Yesus Kristus. Bukan memandang orang kaya, bukan memandang orang miskin. Bukan memandang orang yang cacat, tidak. Dan percaya kepada Yesus Kristus. Itu saudara-saudara. Itu firman-Nya tadi berkata. Kita mengenal Yesus Kristus, mengerti akan kebenaran melalui apa? Melalui perkataannya yang hidup, kita Injil. Sehingga kita mengenal kebenaran. Jadi makanya firman Tuhan jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Faktakanlah firman itu berkata. Mintalah hikmat karunia daripada Tuhan dengan nama Roh Kudus. Bahkan jemaat Tuhan, domba Allah, mari dong kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan nikmati kita. Di saat hamba Tuhan, pelayan Tuhan menjabarkan firman-Nya, mari berdoa bersama. Supaya kita belajar berjalan jalan kebenaran Tuhan. Sekalipun kita tidak luput berbentuk segala sesuatu kekurangan kesalahan di hadapan Tuhan. Itu pernyataan firman. Seseorang pun kamu tidak ada yang tidak luput dari segala dosa dan kekurangan. Itu firman Tuhan berkata. Tuhan tahu kok. Sebab itu Roh Kudus membimbing kita, membenahi kita. Sebab itu Tuhan ada memberikan kasih pengampunan. Dia tahu kok kekuatan kuasa kegelapan ini, keberadaan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Dia tahu. Padahal dia sudah raja alam semesta. Orang yang mati pun dihidupkan. Juga digasak kuasa kegelapan. Juga dia disalibkan. Konon ke kita. Sebab firman-Nya berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Maka Tuhan Allah Yesus Kristus, dia mengetahui, memahami perbuatan kuasa kegelapan di bawah langit dan di atas bumi. Sebab itu Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada manusia yang percaya kepada Yesus Kristus supaya dikuatkan. Itu. Maka saya selalu buat berita firman dari hadapan daripada saudara-saudaraku. Terlebih dahulu aku berdoa, percaya aku Roh Kudus. Kalau tidak melalui Roh Kudus, saya tidak mau, nggak mengerti aku menjabarkan ini. Saya percaya. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, inilah malam ini firman Tuhan. Bagi kita semua, mari kita saling belajar. Dengan naungan Roh Kudus datang menyembah Tuhan. Mari saudara-saudariku.
supaya kita dikuatkan. Ingatlah saudara-saudariku, peranan Roh Kudus kita ingat utama dalam menyembah Tuhan. Belajar firman kebenarannya, supaya kita tidak menjadi hanya pendengar. Dapatlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Berbuat kita kepada Tuhan, berbuat kita kepada sesama. Saling topang doa di antara sesama, saling support doa. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berdua syafaat. Kenapa Tuhan Allah berkata berdua syafaat? Kalau orang berdua syafaat, semua diduakan. Supaya saling nyambung, ada koneksi Roh Kudus. Mempersatukan seorang pendua syafaat dimanapun berada. Walaupun jarak jauh mereka tempatnya, tetapi dipertemukan dengan kuasa Roh Kudus. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, kan? Keajaiban Tuhan sungguh luar biasa. Jadi mari saudara-saudariku, firman ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi, malah kepentingan kita bersama. Mari kita saling memahami, belajar demi belajar dalam firman kebenaran. Dimanapun pelayanan kita, di gereja manapun kita, tetapi kita pelajari firman larangan-larangan daripada Allah. Apa yang terjadi larang-larangan yang ada di kitab, mari kita belajar menghindari itu, supaya kita menjadi rencana terbaik di hadapan daripada Allah. Hanya Tuhan Allah yang mengetahui pribadi kita kepada Tuhan, bukan manusia. Yang mengetahui pribadi kita kepada Tuhan, jalan kebenaran, bukan manusia, saudara-saudariku. Tuhan yang tahu. Jangan kita salah memahami. Manusia memandang karakter seseorang hanya bisa dipandang hanya sifat pribadinya, karakternya. Tapi kalau Tuhan mengetahui segala isi hati manusia. Saya pribadi tidak pernah berani mengatakan bahwa saya sudah dekat kepada Tuhan. Nggak berani aku itu. Tetapi bagaimana kita punya cara datang Tuhan kepada Tuhan, supaya Tuhan mengerti akan karakter pribadi kita. Apakah kita dibuat nanti menjadi makhluk surgawi atau makhluk neraka? Itu pribadi Tuhan. Jangan kita membangga diri karena kita mulai mengenal kebenaran Tuhan. Kebaikan begini, jangan kita menganggap diri kita bahwa saya sudah paling benar kepada Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan kata-kata itu. Belajarlah dalam kebenaranku, aku akan menghikmatimu. Hanya Tuhanlah yang tahu kepribadian manusia. Belajarlah dalam firman-Ku, berbuatlah kepada sesama. Berjaga-jaga dan waspadalah, saling mendoakanlah di antara kamu. Percayalah Roh Kudus yang membimbingmu. Itu saudara-saudara. Apalagi menjelang hari-hari terakhir. Itu. Kita harus waspada dan percaya dengan nomor Roh Kudus. Mari belajar demi belajar. Sekalipun memang itu beban berat. Tidak mudah menegakkan kebenaran. Hanya doalah kita panjatkan kepada Tuhan, supaya dijamah semuanya dengan nomor kudusnya. Kalau secara badani lahiriah kita mengajak orang kepada Tuhan, pasti komplain. Uruslah urusanmu, katanya itu. Macam kau aja paling hebat, kata. Bagaimana kita punya cara membawa mereka kepada Tuhan? Berdoa. Supaya karya tangan Allah membuka hati mereka. Supaya mereka sadar ada Roh Kudus di dalam tubuhnya Tuhan uraikan. Itu rahasianya, saudara-saudara. Saya tidak berani mengajak orang secara badani lahiriah. Pasti terjadi komplain. Bisa-bisa timbul masalah.